guys, welcome back to my YouTube channel. Kembali lagi di channel Mari Terbang. Salam terbang buat kita semua. Oke, marhaban ya Ramadan. Selamat menunaikan ibadah puasa bagi yang menjalankan. Di video kali ini saya akan bahas tentang biasanya rekan-rekan sekalian sering melihat benda itu, cuma sering terlewatkan namanya atau tidak mengetahui apa namanya. Mungkin di video kali ini saya akan bahas 3 pertama. Yang pertama adalah AWOS, yang kedua adalah Windshock, dan yang ketiga adalah glide pad. Jangan lupa untuk share, komen, like, and subscribe-nya, dan jangan lupa untuk support channel ini selalu agar selalu berkembang di aviasi. Oke teman-teman, kita langsung ke pembahasan yang pertama. Oke, kita masuk yang pertama adalah yang paling jadul dulu, yaitu adalah Windshock. Mungkin teman-teman sering melihat benda ini ketika berada di sisi kiri runway. Ya, terletak pada sisi kiri runway. Warnanya itu biasanya merah putih, merah putih, merah, atau orange putih, orange putih, orange. Fungsi dari Windshock ini sebenarnya adalah sebagai penghitung relatif kecepatan angin. Ya, penghitung kecepatan relatif angin. Contoh seperti gambar, karena di Windshock itu ada penanda-penandanya. Jika yang berdiri itu yang warna orange pertama itu kisarannya adalah 3 knot. Jika orange dan putih itu adalah 6 knot. Jika ada orange, putih, dan orange itu adalah 9 knot. Jika orange putih itu adalah 12 knot. Sedangkan ketika dia seperti horizontal itu 15 knot atau melebihi. Dulu kegunaan Windshock terhadap ATC itu adalah ketika alat atau penghitung angin atau penghitung arah angin atau penunjuk arah angin di tower itu mati. Jadi kita bisa melihat ke si Windshock. Di tower itu dulu memakai namanya barometer. Jadi di depan controller itu sudah ada seperti hitungan langsung wind dan arah kondisi angin. Lalu kegunaan untuk si seorang pilot apa? Kegunaan bagi seorang pilot ketika mereka sistem di pesawat mereka tidak berfungsi, mereka bisa melihat Windshock di sisi kiri atau di kanan runway. Biasanya terletak pada sisi kanan runway karena itu biar bisa kedua antara air traffic control dan si pilot bisa melihat arah dari Windshock tersebut. Lanjut yang kedua, yaitu adalah AWOS. AWOS atau yang bisa kita sebut Automated Weather Observing System. Ini adalah pembaharuan dari si Windshock. Jadi dia itu ada sebuah alat ya AWOS yang biasanya itu terletak tidak terlalu jauh dari stasiun BMKG di bandara. Jadi di bandara itu ada stasiun BMKG bandara. Jadi dihitung dari situ lalu dimasukkan ke sistem. Yang dihitung dari sistem BMKG bandara lalu dimasukkan ke sistem dan muncul di display yang ada di tower. Ya, kalau kita lihat display yang di tower itu, kalau yang lingkaran yang di atas itu ada 2 ya, karena di tower itu ada 2 atau di bandara itu ada 2 runway. Ya, yang pertama itu misalnya adalah runway 11 dan runway 29 misalnya. Runway 11 ini adalah windnya sebelah kiri. Jadi yang pertama itu yang di atas itu adalah kecepatan windnya, ya kecepatan wind, dan yang di bawahnya itu adalah direction dari anginnya tersebut. Lalu ada variabel windnya tidak ada di situ. Lalu ini adalah kecepatan rata-rata. Kecepatan rata-rata speednya adalah 5 dan arahnya itu 360. Lalu minimal angin yang akan datang itu adalah 5 knots dan maksimalnya adalah 6 knots. Jadi seperti itu. Lalu di situ dilengkapi juga dengan air temperature, QNH, lalu QFE, lalu keadaan awan ya yang ada di situ, berapa visibility yang ada di sekitaran runway. Dan juga ada biasanya saya lihat itu adalah thunder light ya. Biasanya ada itu dibuatkan bulat seperti cincin. Nah, thunder light. Nanti kita lihatkan ya thunder ini. Jadi di mana petir atau keadaan petir yang bisa dilihat dari AWOS.
Lalu, apa kegunaan bagi seorang air traffic controller? Kegunaan bagi seorang air traffic controller yaitu dulu ya, kita memberikan namanya adalah meter atau Quebec Alpha Mic yang sering saya gunakan di percakapan pilot Quebec Alpha Mic. Dan sekarang bisa dipakai langsung dari AWOS. AWOS itu bisa kita lihat keadaan wind, bisa kita lihat berapa tinggi awan, berapa visibility, dan berapa KNH. Jadi itu bagi seorang air traffic controller. Dan ketika pesawat berada di final, si air traffic controller sudah tahu berapa kecepatan angin yang akan diberikan kepada si pilot. Jadi tidak ada di sini miss atau kesalahpahaman antara kedua belah pihak. Dan di pesawat pun juga ada sistem yang dirancang seperti untuk mengetahui angin berada di final. Jadi AWOS ini berfungsi untuk mengetahui angin secepat mungkin, present time, ketika waktu itu. Jadi kalau AWOS-nya biasanya hang, masih ada barrier-nya seperti apa, mereka sudah menghitung atau merata-ratakan kecepatan angin pada saat 2 menit pertama atau 10 menit ke belakang yang lalu. Ketika rekan-rekan semua naik pesawat, mungkin rekan-rekan akan melihat AWOS ini di sebelah kanan atau berbeda dari gedung terminal ya, karena dia terbangun sendiri gitu, berbangunan sendiri si AWOS ini. Jadi si AWOS ini berada di stasiun BMKG bandara ya, biasanya yang ada seperti antena panjang ya, antena panjang, dan juga ada di situ anemometer semuanya. Disitulah AWOS berada. Jadi misalnya kalau lagi take off, lihat di sisi kanan bandara ya, di dekat tower biasanya itu. Rekan-rekan bisa lihat di situ, itulah AWOS, dan ditampilkan ke air traffic controller yang dinamakan AWOS display. Yang ketiga adalah glide path. Kalau rekan-rekan sekalian pergi menuju sebuah runway, pasti rekan-rekan melihat sebuah bangunan berwarna merah putih ya, dan dilengkapi sebuah antena di sampingnya. Antena. Dan itulah namanya glide path. Glide path ini berfungsi untuk memberikan sudut pendaratan 3 derajat agar bisa sampai ke touchdown zone dengan tepat. Touchdown zone itu ketika rekan-rekan lihat ada garis 2 pertama di runway, lalu 2 dan 1. Itulah touchdown zone, dan mereka harus mendarat pada daerah tersebut. Jika mereka tidak mendarat atau pilot atau pesawat tidak bisa mendarat di area tersebut, maka mereka wajib go round, karena itu sudah melebihi batas dari touchdown zone, dan akan terjadi namanya ketika runway itu pada touchdown zone itu dipadatkan aspalnya, sehingga kalau melebihi daerah tersebut maka kemungkinan akan timbul namanya bouncing atau aspalnya itu bergelombang. Jadi seperti itu. Jadi tidak boleh melebihi dari touchdown zone itu, karena di touchdown zone itu sudah diperhitungkan berapa beban yang akan ditanggung oleh si aspal atau beban yang akan ditanggung runway terhadap si pesawat. Oke rekan-rekanku sekalian, mungkin sampai di sini video kita kali ini. Yang saya bahas ada windshock, ada AWOS, ada glide path. Oke, semoga ini bermanfaat bagi rekan-rekan sekalian, dan mudah-mudahan rekan-rekan enjoy dengan video ini. Dan jangan lupa untuk share, komen, like, and subscribe-nya kepada teman-teman, dan jangan lupa untuk selalu support channel ini. Semoga kalian enjoy dengan video ini. Terima kasih atas atensinya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam terbang.